Oke, kita mulai aja ya, udah jam 1 tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak ada yang jawab salam saya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Oke, kita baru pertemuan pertama ya sejak semester baru dimulai AKT 5D ya. AKT 5D mata kuliah auditing 2 ya, melanjutkan auditing 1. Udah saya harap ya udah pada lihat ya materi yang ada di e-learning, udah saya upload materi 1 sampai materi 3. Materi 1 itu harusnya di pertemuan pertama kita ya hari Rabu tanggal 20 September. Kalau nggak salah ada beauty class ya, jadinya kelasnya ditiadakan. Kemudian pekan lalu saya tidak bisa hadir dan ini kelas penggantinya ya, kelas penggantinya hari ini. Nah, untuk materi 1 ini sebenarnya isinya review ya, review semester 1. Tapi karena sebelumnya saya juga yang mengajar, jadi saya percayakan materinya sudah masih diingat walaupun nggak banyak. Tapi isinya review. Kalau misalnya ada yang belum baca, silahkan dibuka materi 1 dan di-review sendiri ya. Hari ini kita masuk ke materi 2 ya, audit siklus pendapatan dan penagihan piutang. Silakan di-download ya materinya, karena akan kita baca sekarang juga ya. Kemudian untuk sistem perkuliahan masih sama seperti sebelumnya ya. Slide-nya coba saya share screen dulu ya sebentar. Oke, ini penilaiannya 40% harian, ujian tulis 30% dan ujian lisan 30%. Ujian lisan ini nanti akan UTS ya, untuk UTS, dan ujian tulis ini untuk UAS. Nah, ujian lisan ini nanti 30% saya akan tambahkan soal PG ya. Jadi ujian lisan ditambah PG, soal PG sekitar 30-60 ya. 30-60 soal PG, kemudian totalnya akan menjadi nilai UTS. Nah, ujian tulis ini nanti UAS ya. Dan harian ya, harian memiliki porsi paling banyak ya dan paling panjang. Jadi benar-benar akan saya ambil dari nilai ketika kita sedang pertemuan seperti ini ya. Jadi bobotnya adalah 40%. Kemudian penilaian harian yang pertama dalam bentuk bertanya dan menjawab diskusi dalam kelas. Kemudian menjawab latihan soal atau pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Yang ketiga, presentasi tugas yang diberikan. Yang keempat, kesesuaian bertindak dan menjawab sesuai instruksi. Dan ada bonus 10%, ini tepat waktu, responsif, beretika santun, dan subjektivitas dosen. Ya, jadi terserah, kalau saya suka sama kalian, akan saya kasih tambahan 10 poin ya untuk nilai akhirnya. Tapi kalau saya nggak suka, mungkin hanya saya kasih 1 ya di bawah 5 gitu ya. Jadi ini bonus lainnya. Kemudian sisanya sih sama ya. Learning rules, hadir jiwa dan raga, kemudian membaca dan berintegritas. Oke, itu aja. Kemudian pelaksanaan kuliah kita ya, saya sangat ya sebenarnya ini masih setengah-setengah ya, offline dan online, karena juga masih banyak adaptasi, jadi kita akan melaksanakannya setengah-setengah ya, tapi akan porsinya lebih banyak di offline 60% dan online 40%. Cuman untuk kelas kalian ya, kemarin itu masalahnya adalah kelasnya setelah Bu Fida ya. Iya, Bu. Sedangkan Bu Fida itu kan pasti online. Gimana, kita mau mulai jam 1,
kalau misalnya offline ya. Kalau online bisa langsung ya di jam 11, tapi kalau online gimana? Kalau offline. Kalau online bisa langsung di jam 11 setelah Bu Fida. Tapi kalau offline jam 1, apakah tidak masalah? Ya, di jam 1 ya. Boleh Bu jam 1. Oke, di jam 1 kalau offline akan kita mulai di jam 1, tapi kalau online akan kita mulai di jam 11 gitu aja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, silakan dibuka ya Oh file iya Bu, PDF-nya. hari ini kita ada kelas lagi jam 3 Bu. Jam 3, oke. Sebelum itu ya, kelasnya online atau offline? Offline Bu di kampus. Offline, oke. Kelas tambahan juga, kelas pengganti? Kelas biasa Bu. Kalau di jadwal yang kemarin kalian kirim, hari ini cuma 1 mata kuliah? Iya, minta ganti jadwal Bu dosennya. Oh, oke. Iya. Oke, Bu. jam 3 ya. Iya. Oke, silakan dibuka sambil kita absen. Ini kelasnya siapa ya? 5D. Clarissa ya? Ketua kelasnya ya? PJ Bu. Ketua PJ-nya. kelasnya Vito. Oh, Vito. Oke, kelasnya Vito ya. Oke, Akram Hibatullah. Hadir Bu. Akram baca file PDF-nya dari bab 2. Yang dari capaian pembelajaran Bu. Ya, judulnya dibaca juga. Oke Bu. Bab 2 ini audit siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Capaian pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan sehingga mampu. Yang pertama itu menyebutkan akun-akun dan transaksi pada siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Yang kedua itu menyebutkan dan menjelaskan fungsi bisnis yang terdapat pada siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Yang ketiga itu ada menyebutkan dokumen dan catatan yang digunakan dan menjelaskan fungsinya. Yang keempat, menjelaskan PP dan PST untuk audit siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Yang kelima itu menjelaskan PRS untuk akun piutang. Bab ini membahas konsep dasar audit siklus penjualan dan pengumpulan piutang dalam konteks perusahaan dagang. Audit yang dilakukan meliputi audit atas transaksi penjualan dan transaksi pengumpulan piutang. Oke, cukup Pak Akram. Terima kasih. Iya, baik Bu. Ya, jadi untuk audit kali ini akan kita bahas per siklus ya. Jadi kalau kemarin semester 1 itu audit in general, di semester 2 ini kita akan bahas lebih detail bagaimana nature atau karakteristik dari masing-masing siklus, kemudian pengujian apa yang dibutuhkan ya untuk akun tersebut ya. Jadi akan kita pelajari di semester ini, dimulai dari siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Coba sebelumnya siapa yang bisa menyebutkan siklus di dalam akuntansi? Silakan raise hand dan sebutkan nama. Ingat di pelajaran sistem informasi akuntansi ada siklus-siklus akuntansi. Saya kasih notes di sini. Pertama dimulai dari siklus permodalan.
sebelum perusahaan bisa dibangun harus ada modal dulu, ya, atau pendanaan. Yang kedua, siklus apa? Setelah ada modalnya, Produksi bukan ya, Bu? produksi. Alatnya emang udah ada. Berarti pembelian dulu. Pembelian aset tetap ya. Kemudian Produksi. yang ketiga, ya udah ada aset tetapnya, bisa melakukan operasional ya. Operasional nanti yang pertama ini ada produksi. Kemudian ada apa lagi? Produksi butuh apa? Siapa yang melakukan produksi? Karyawan. Karyawan, berarti siklus SDM atau penggajian. Kemudian sebelum produksi dimulai, bahan-bahannya namanya siklus apa? Bahan baku. Bahan baku. Siklus pembelian dan pembayaran ya. Pembelian ini terkait pembelian untuk bahan baku, pembayaran ini untuk beban-beban lainnya. Kemudian habis produksi ini biasanya dibarengi sama inventory ya. Inventory. Nah, kemudian yang keempat ada siklus apa? Penjualan. Penjualan. Kemudian yang kelima, penjualan ini gabung sama penagihan piutang. Ada lagi? Ada siklus investasi ya. Investasi. Dan yang keenam ada kas dan setara kas. Jadi kurang lebih urutannya seperti ini ya, dimulai dari permodalan, kemudian pembelian aset tetap, kemudian siklus operasional ada pembelian dan pembayaran, kemudian ada SDM atau penggajian, dan yang ketiga ada produksi atau inventory. Kemudian ada siklus penjualan, siklus investasi, dan kas dan setara kas. Ini lebih ke akun ya, akun. Nah, kemudian untuk di semester ini kita mulai dari siklus penjualan dan penagihan piutang ini ya. Kemudian nanti bab selanjutnya ada pembelian dan pembayaran, kemudian inventory gitu kalau nggak salah ya, SDM, permodalan, investasi, dan kas dan setara kas ya, ini terakhir. Dan bab 7-nya itu kalau nggak salah ada penyelesaian audit ya. Ya, kita urutannya akan seperti itu ya, ini nomor 1. Kemudian pembelian nomor 2, aset tetap nomor 3 ya. Jadi itu kira-kira bab sebelum UTS ya. Nanti silakan dicek di RPS-nya ya. RPS yang sudah saya upload di e-learning. Oke, kemudian nanti untuk setiap siklusnya kurang lebih yang kita bahas adalah ini. Dimulai dari akun-akun dan transaksi apa yang terlibat pada siklus tersebut, kemudian fungsi bisnis pada siklus tersebut seperti apa, ya pasti memiliki karakteristik yang berbeda antara siklus penjualan dan pembelian. Kemudian dokumen dan catatan apa yang muncul akibat transaksi tersebut. Ya, yang keempat, yang kelima ini menjelaskan pengujian apa,
untuk audit siklus tersebut ya. PP ini pengujian pengendalian, PST ini pengujian saldo transaksi, dan RPS ini pengujian rincian saldo. Ya, TOC, lagi STOT, dan ini TDB. Silakan dilanjut baca Yusuf Amil Robbani. Iya, Bu. Sebelum melakukan audit atas transaksi penjualan dan pengumpulan piutang, auditor terlebih dahulu melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperoleh perusahaan. Auditor perlu mengetahui akun-akun apa saja yang digunakan oleh perusahaan. Umumnya kegiatan ini dilakukan saat auditor melakukan prosedur memperoleh pemahaman sistem pengendalian internal. Perusahaan yang baik akan memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Auditor mengidentifikasi komponen-komponen SPI, antara lain lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, sistem informasi yang digunakan, sistem akuntansi, dan teknik monitoring. Oke, cukup. Audit siklus penjualan meliputi kegiatan berikut. Yang pertama, memperoleh pemahaman proses bisnis pada Oke, terima kasih Yusuf, semangat sekali sepertinya. Sama-sama. Oke, selanjutnya silakan Amalia Salsabila Putri dilanjutkan. Audit siklus penjualan meliputi kegiatan berikut. 1. Memperoleh pemahaman proses bisnis pada siklus penjualan. 2. Memperoleh pemahaman sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan. 3. Melaksanakan pengujian pengendalian. 4. Melaksanakan pengujian substantif transaksi. 5. Melaksanakan pengujian rinci saldo. 2.1 Tujuan audit. Tujuan umum audit siklus penjualan adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang terdapat dalam siklus penjualan dan pengumpulan piutang telah disajikan secara wajar menurut standar akuntansi. Sedangkan tujuan khusus audit meliputi antara lain: 1. Penjualan tercatat adalah penjualan untuk barang yang benar-benar dikirim ke pembeli. Oke, cukup dulu. Oke, jadi tujuan audit ya, semoga masih pada ingat, secara umum adalah untuk mengetahui ya apakah akun-akun telah disajikan secara wajar menurut standar akuntansi. Ya, kemudian ada tujuan khususnya. Tadi yang pertama, penjualan tercatat adalah penjualan untuk barang-barang yang benar-benar dikirim ke pembeli. Hal ini terkait dengan asersi manajemen keterjadian. Ya. Kemudian keterjadian berarti kalau misalnya untuk mengetahui asersi keterjadian, kira-kira bagaimana pengujian yang dilakukan oleh auditor? Untuk mengetahui penjualan tercatat adalah penjualan untuk barang-barang yang benar-benar dikirim ke pembeli. Ngecek invoice-nya, Bu. Ngecek invoice-nya. Siapa tuh tadi? Dini, Bu. Dini, oke, terima kasih Dini. Ya, ngecek ke invoice-nya. Datanya dari mana? Datanya yang ada di kitanya, Bu. Oke, ya itu disebutnya apa? Tahu nggak Dini? Audit bukti audit, Bu. Bukti audit. Itu nama prosedurnya vouching ya. Vouching, mengambil sampel dari jurnal atau buku besar, kemudian ditelusur ke invoice. Ya. Jadi ini kan tadi yang maksud ini ya, jadi dicek ke invoice-nya. Nah, datanya diambil dari mana? Dari jurnal atau buku besar. Karena kita mau mengetahui yang sudah dicatat oleh perusahaan tuh benar-benar terjadi atau enggak. Ya, berarti kita ambil dari jurnalnya, kita cek ke invoice. Contoh lainnya adalah mengirim surat konfirmasi ya. Penjualan dan piutang. Ya, ini nanti juga bisa untuk
utang, ya konfirmasi bisa untuk utang, kemudian investasi, kas di bank, ya bisa kita kirim surat konfirmasi. Kemudian penanaman modal bisa melalui surat konfirmasi. Oke, itu yang pertama vouching. Silakan dilanjut nomor 2. Tadi siapa yang lagi membaca? Amalia, Bu. Amalia, silakan dilanjut Amalia. Penjualan yang kedua, penjualan yang telah terjadi semuanya telah dicatat oleh klien. Tujuan ini terkait dengan asersi manajemen kelengkapan. Oke, dibaca dulu deh sampai terakhir. Ketiga, penjualan dicatat sebesar jumlah barang yang dikirim dan telah dibuat faktur. Tujuan ini terkait dengan asersi manajemen ketelitian. Yang keempat, transaksi penjualan dikelompokkan dengan benar. Tujuan ini terkait dengan asersi manajemen klasifikasi. Yang kelima, penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan ini terkait dengan asersi manajemen saat. Oke, terima kasih. Ya, tadi pertama keterjadian, kemudian yang kedua asersi kelengkapan. Nah, kalau tadi asersi keterjadian bisa dicek pakai vouching, asersi kelengkapan, bagaimana cara pengujiannya? Penjualan yang terjadi semuanya telah dicatat oleh klien. Bagaimana auditor tahu semua yang terjadi sudah dicatat? Sudah dicatat tuh berarti sudah masuk ke jurnal atau buku besar. Kata Nicholas, konfirmasi. Konfirmasi kan tadi untuk asersi keterjadian. Kalau untuk asersi kelengkapan, asersi kelengkapan ini kebalikannya dari keterjadian ya. Jadi namanya tracing. Ya, kalau vouching itu mengambil sampel dari jurnal, kemudian ditelusur ke invoice. Tracing ini ambil sampel invoice, ditelusur ke jurnal atau buku besar untuk memastikan sudah dicatat ya. Ya, jadi untuk memastikan semua invoice yang ada itu sudah tercatat, mereka auditor melakukan prosedur tracing. Ya, kemudian kelengkapan itu bukan hanya sekedar tadi ya semua sudah dicatat, tapi juga kelengkapan dokumentasi transaksi penjualan ya. Misalnya dokumennya setiap kali ada transaksi ada sales order, ada sales invoice, apalagi delivery order, pajak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, asersi ketelitian. Penjualan dicatat sebesar jumlah barang yang dikirim dan telah dibuat faktur. Nah, untuk asersi ketelitian ini sebenarnya lebih ke yang pertama angka ya, angka atau nominal tercatat itu sudah sama ya, dan perhitungannya benar, maka prosedurnya adalah bisa melakukan footing atau cross footing. Ada yang tahu footing itu ngapain? Ada yang ingat? Ngeceknya dari yang
transaksi paling belakang nggak sih, Bu? Ngeceknya dari transaksi paling belakang. Ngapain tuh? Diapain? Coba nih, saya ada file working paper. Ya, footing itu adalah menghitung manual penjumlahan ke bawah. Ya, kita pastikan angka 2.119 ini benar hitungannya. Ya, ini kan udah hitungan Excel ya. Tapi dihitung ulang pakai kalkulator. 1,8 sekian ditambah 170 ditambah 20 ditambah 99. Kita hitung ulang pakai kalkulator. Pastikan angkanya di bawah sudah sama. Nah, terus kita kasih tick mark tanda panah ke atas ya. Atau foot nih ya. Ini namanya footing ya, jadi penjumlahan ke bawah. Ada juga yang namanya cross footing. Cross footing itu penjumlahan ke samping kanan. Ya, ini contohnya kurang relevan, tapi kayak gini nih, misalnya audited 2000 unaudit. Oke, ini misalnya di sini ada koreksi ya, ada koreksi sekian ya. Misalnya 400 juta. Maka angka di sini harus di cross footing. Caranya adalah ini ditambah ini dikurang yang dikredit. Ya, sama dengan ini. Maka itu namanya cross footing, penjumlahan ke samping. Kalau udah, nanti kita kasih tick mark tanda panah ke kiri. Ya, gitu. Nah, ini kita hitung ulang. Misalnya ini ada koreksi 400 juta. Sininya ada koreksi 200 juta. Nah, maka ini harus kita cross footing nih. Angka 5,8 ini. Ya, sesuai rumusnya, jadi dihitung ulang pakai kalkulator. Oke. Nggak kelihatan ya share screen saya ya? Hilang, Bu. Hilang. Oke. Ya, tadi footing itu ke bawah, cross footing itu ke kanan. Ya, jadi ini dijumlahkan manual nih. Ini ditambah ini, dikurang ini. Kita pakai kalkulator. Hasilnya sama nggak sama ini? Kalau hasilnya sama, maka kita kasih tick mark ini ya, panah ke kiri. Artinya sudah dihitung manual. Itu cross footing. Oke, kemudian lanjut lagi. Mana filenya? Ketelitian itu juga terkait dengan angka di dokumen. Ya, tadi di sini saya sebutkan ada beberapa dokumen, ada SO, ada SI, ada DO. Di sini angkanya harusnya sama ya, antara sales order, invoice, dan delivery order. Ininya harus sama, maka matching itu juga artinya matching. Ketelitian itu artinya mematchingkan angka ya atau nominal di dokumen. Ya, SO, SI, DO. Ya, angkanya harus sama. Kemudian yang keempat, transaksi penjualan dikelompokkan dengan benar terkait dengan asersi klasifikasi. Nah, kalau ini biasanya terkait dengan piutang. Nah, piutang ini nanti ada banyak klasifikasinya, apakah dia masuk klasifikasi pihak berelasi, atau bisa juga terkait umur piutangnya, atau apakah dia sudah dikelompokkan piutang dan piutang tak tertagihnya ya, sudah diklasifikasikan dengan benar atau belum. Ini biasanya nanti ada di catatan atas laporan keuangan ya.
Dan yang terakhir, penjualan dicatat pada tanggal yang benar terkait asersi manajemen saat. Mungkin dulu kita ingatnya nama asersi adalah timing dan ada cut off ya. Ada cut off. Kalau timing ini lebih ke penanggalannya sudah sesuai atau belum. Caranya adalah dengan bandingkan tanggal di invoice dengan di jurnal. Nah, cuman untuk timing ini sebenarnya nggak terlalu kritikal gitu ya, karena selama dia dicatat di periode yang tepat, hanya terlambat 2 minggu, seminggu 2 minggu itu nggak masalah. Tapi yang kritikal adalah di cut off ini ya. Cut off ini lebih urgent gitu ya, karena terkait perbedaan periode. Ya, terkait perbedaan periode, maka kita harus memastikan semua transaksi yang misalnya tahun 2022 ya ke tahun 2023. Transaksi yang terjadi di 2022 harus dicatat di 2022. Ya, nggak boleh dia masuk ke periode sebelumnya. Atau nggak boleh juga transaksi yang harusnya dia dicatat di periode selanjutnya di 2023 tapi masuk ke periode 22 untuk misalnya untuk naikin penjualan. Kayak gitu nggak boleh. Ya, maka ada yang namanya asersi cut off ini. Ya, jadi kita mau ngecek sudah dicatat sesuai periodenya atau belum. Ya, transaksi 2022 maka harus masuk ke transaksi 2022. Tuh. Ya, jadi ini biasanya caranya adalah dengan mengambil semua transaksi 10 hari belum tutup buku dan hari setelah. Jadi kalau misalnya tutup bukunya adalah 31 Desember, berarti sampelnya adalah tanggal 21 sampai 31 Desember ya. Diambil semua sampelnya. Dan 1 sampai 10 Januari. Ini sampelnya. Semua transaksi yang terjadi di rentang berarti 20 hari ya, range-nya 20 hari. Oke, ini terkait dengan asersi ya. Oke, silakan dilanjut baca Tesalonika. Iya, hadir Ibu. Yang 2.2 itu memperoleh pemahaman sebelum melakukan audit siklus penjualan, terlebih dahulu auditor harus memahami proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Auditor perlu memperoleh informasi tentang karakteristik perusahaan dan transaksi-transaksi yang membentuk siklus penjualan. Perusahaan dagang, misalnya distributor dan toko swalayan, memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan jasa, misalnya hotel, rumah sakit, dan pada perusahaan fabrikasi. Siklus penjualan dan pengumpulan piutang adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan kegiatan penjualan dan kegiatan pengumpulan piutang. Menurut Romney dan Steinberg, siklus penjualan adalah urutan kegiatan yang dimulai dari diterimanya pesanan customer, kemudian diikuti dengan kegiatan pengiriman barang, penagihan, dan penerimaan kas. Berikut ini contoh ilustrasi sistem dan prosedur pada siklus penjualan untuk perusahaan dagang. Oke, terima kasih. Ya, jadi tadi ya perusahaan ya masing-masing perusahaan walaupun sesama perusahaan dagang pun memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya, cara pencatatan yang berbeda atau misalnya pasti ya flowchart-nya berbeda atau hal lainnya. Ya, jadi memperoleh informasi tentang karakteristik dan perusahaan terkait transaksi-transaksi yang membentuk siklus penjualan. Ini harus dilakukan ya untuk customer yang berbeda, harus
sebagai tahap pertama ya sebelum melakukan audit. Oke, kemudian secara definisi, siklus penjualan adalah urutan kegiatan yang dimulai dari diterimanya pesanan customer, kemudian diikuti dengan kegiatan pengiriman barang, penagihan, dan penerimaan kas. Ya, berarti dari mulai diterimanya purchase order ya atau customer order sampai dengan dibayarnya piutang ya, dibayarnya piutang berupa kas oleh si customer. Oke, selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Audi Medina. Ya, Bu. Ilustrasi perusahaan dagang. Pertama, PTA merupakan perusahaan distributor utama yang membeli barang dari supplier dan menjual kembali kepada customer. PTA hanya melayani penjualan kepada grosir, yaitu customer yang membeli barang untuk dijual kembali kepada customer eceran. Kedua, penjualan dilakukan oleh petugas penjualan atau salesman yang berfungsi sebagai penerima dokumen customer order dari para grosir. Customer order kemudian dilakukan pengecekan status outstanding piutang oleh manajer kredit. Apabila customer merupakan customer lama, maka manajer kredit akan memeriksa apakah nilai piutang customer telah melebihi batas kredit atau belum. Batas kredit adalah batas maksimal customer boleh membeli barang dari perusahaan. Apabila belum melebihi batas kredit, maka berdasarkan customer order, bagian penjualan akan membuat dokumen sales order atau SO. Tetapi kalau telah melebihi batas kredit, maka customer diminta melunasi tagihannya terlebih dahulu. Yang ketiga, SO dibuat oleh bagian penjualan sebanyak 4 lembar. Salah satu lembarnya akan... Oke, cukup dulu Audi. Dilanjutkan oleh Nicholas nomor 3 dan 4. Oke, selanjutnya Nisa Chandra Diningrum ada? Iya, ada Bu. Ya, silakan dibaca. 5. Nomor 6. Nomor 6. Berdasarkan dokumen nomor 6 ya Bu. Dalam keadaan tertentu terjadi berdasarkan dokumen SI, customer akan membayar sejumlah uang atas dasar tagihan yang terdapat dalam SI. Bagian kasir akan menerima pembayaran dari customer, kemudian membuat daftar penerimaan kas. Selanjutnya, daftar penerimaan kas ini setiap hari diserahkan ke bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan ke jurnal penerimaan kas dan update master file piutang usaha. Nomor 6, dalam keadaan tertentu, terjadi retur penjualan untuk barang yang tidak sesuai customer order dan penghapusan piutang untuk piutang yang tidak tertagih. Oke, ya tadi sudah dibacakan ilustrasi perusahaan dagang ya dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya dari bacaan tersebut bisa kita tandai ya, bisa kita simpulkan ada banyak bagian terkait ya yang terlibat dalam satu proses penjualan. Ya coba tadi ada bagian apa aja siklus penjualan dari bacaan ini? Bagian yang terlibat dalam proses penjualan di perusahaan dagang. Di paragraf 1 ada?
Bagian penjualan, Bu. Bagian penjualan ya, atau petugas penjualan di sini ya. Ada lagi? Selain bagian petugas penjualan atau salesman, ada lagi bagian terkait atau hanya melibatkan si petugas penjualan doang? Yang nomor 3 pengiriman barang, Bu. Bagian pengiriman barang. Ada lagi? Bagian yang terlibat dalam siklus penjualan. Bagian akuntansi atau pemrosesan data. Oke, bagian pengolahan data ini ya, atau bagian akuntansi. Ada lagi? Terakhir bagian kasirnya, Bu. Bagian kasir. Oke, ada lagi? Ada satu yang terlewat? Ya, ada manajer kredit juga ya sini ya. Oke, setelah kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian terkait ya. Ada 5 bagian terlibat dalam siklus penjualan. Ya, kemudian selain bagian terlibat ada dokumen terkait. Ya. Kalau dokumennya ada dokumen apa saja yang muncul atas transaksi penjualan? Sales order, Bu. Oke, sales order ya, dimulai dari dokumen sales order. Kemudian yang kedua, Dokumen pengiriman barang, iya nggak, Bu? dokumen pengiriman barang. Ada lagi? Sales invoice, betul. Ada lagi? Merah. Customer order. Customer order ya, ada di atas ya. Dia muncul paling pertama. Ada dokumen customer order. Oke, ada lagi? Kalau catatan akuntansinya yang muncul apa? Catatan akuntansinya? Jurnal penerimaan kas nggak sih, Bu? Jurnal penerimaan kas. Ada lagi? Ada lagi? Catatan akuntansinya?
ya, ada jurnal penjualan. Kemudian master file, update master file piutang usaha. Ups. Panjangan. Kemudian ada daftar penerimaan kas. Ya, jadi jadi dalam satu siklus penjualan ya tadi ada 5 bagian terlibat ya, dan ada dokumen ya, dimulai dari customer order, sales order, DPB, sales invoice, ada 4 dokumen dan ada 1, 2, 3, 4 catatan akuntansi ya yang akan muncul dalam satu siklus penjualan. Kemudian silakan dilanjut. Tadi sampai Nicholas ya, Nisa udah, Salsabila Azhara ada? Hadir, Bu. Silakan. Ini yang bagannya, Bu. Mm-mm. Gambar 2.1 menunjukkan bagan alir sederhana siklus penjualan dan penerimaan piutang untuk kasus perusahaan dagang. Bagian alir penjualan dan penerimaan kas PTA itu yang pertama ada bagian penjualan, bagian pengiriman barang, bagian akuntansi, pemrosesan data, dan kasir. Jadi di pertama itu ada bagian penjualan, apabila penerimaan orderan dari customer, itu ada persetujuan kredit yang akan dicatat di customer order. Terus ada membuat sales order. Oke, langsung aja ke 2.2.1. Oke, Bu. 2.2.1 transaksi dan akun-akun. Berdasarkan ilustrasi di atas, terdapat transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan tunai dan kredit. Yang kedua, penerimaan kas dari pelunasan piutang. Yang ketiga, retur penjualan dan potongan penjualan. Yang keempat, penghapusan piutang tak terdagih. Dan yang kelima, penaksiran kerugian piutang. Setiap transaksi di atas akan melibatkan minimal 2 akun buku besar. Contoh untuk transaksi penjualan akan melibatkan akun penjualan, kas, dan piutang dagang. Oke, Untuk cukup. mengetahui. Terima kasih Salsabila. Tadi saya mau ada pertanyaan ya. Kira-kira kalau misalnya mengaudit suatu perusahaan, ada nggak rincian atau detail secara ilustrasi seperti ini? Dapat atau enggak kira-kira cerita poin 1 sampai poin 6 seperti ini? Dapat nggak cerita seperti ini? Halo, masih pada bangun? Nggak ada suaranya mahasiswa. Udah tidur siang kali ya? Halo? Pertanyaannya sederhana loh. Kira-kira kalau mengaudit, dapat nggak data berbentuk ilustrasi perusahaan dagang?
seperti yang tadi sudah dibaca. Kayaknya ilustrasi kayak gitu enggak deh, Bu. Dapatnya bagan alirnya aja nggak sih, Bu? Betul, ya kalau di perusahaan nggak ada nih cerita kayak gini nih yang sejelas ini. Ya, dapatnya bagan alir yang tadi mau dibaca sama Salsabila. Ya, bagan alir. Ya, masih pada inget kan ya cara bacanya gimana kan ya? Ya, jadi dari bagan alir itu nanti ditranslatekan sendiri oleh kalian. Ya, jadi dari perusahaan biasanya dapatnya ya udah data mentah. Coba saya sambil tunjukkan. Ya, misalnya gini ya. Yang kalian dapatkan ada 2 folder. Current file dan permanent file. Nah, nanti dari permanent file ini silakan si auditor ya yang menyatukan data-data ini sendiri. Ya, ini knowledge dari auditor. Nah, biasanya ada di sini ya terkait dengan bagaimana siklus penjualan, siklus pembelian bisa didapat dari sini. Ya, kemudian selain itu bisa banget juga belajar ya dari WP-nya, dari WP si yang sudah dibuat oleh senior kita ya tahun sebelumnya. Biasanya ada yang namanya notes ya, di paling bawah ada notes. Ya kayak gini ya, notes atau nature. Nah, ini informasi-informasi berharga ya untuk menyatukan puzzle lah ya istilahnya. Terkait bagaimana siklus penjualan di perusahaan tersebut. Ya, jadi tadi selain dari permanent file bisa juga dapatkan informasi dari sini. Karena si klien juga bosan kalau misalnya ditanyain. Misalnya ini informasi terkait ini siapa piutang terbesar PT kalian. Ya, klien juga nggak mau ditanyain pertanyaan yang sama setiap tahunnya. Maka diharapkan entah itu junior, senior membaca WP atau mempelajari WP tahun sebelumnya. Ya, mempelajari WP tahun sebelumnya dan ngecek gitu ya ke tadi permanent file, kira-kira data yang diminta ini jangan-jangan udah pernah dikasih tahun sebelumnya dan tidak ada perubahan. Ya, maka kita tinggal cek ke si permanent file itu. Oke, lanjut tadi sampai sini ya. Transaksi dan akun-akun yang muncul dari transaksi siklus penjualan ya. Penjualan tunai dan kredit, penerimaan kas dan pelunasan piutang, retur, penghapusan piutang tak tertagih, serta penaksiran kerugian piutang. Nah, ini dari transaksi-transaksi yang muncul, ayat jurnalnya seperti ini ya. Udah pada tahu kan ya, ini mah di akuntansi, pengantar akuntansi ya, jurnal kayak gini ya. Oke, maka disimpulkan ya akun-akun yang terlibat adalah kas, piutang usaha, penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Cadangan kerugian piutang dan beban kerugian piutang. Oke, silakan dilanjut baca oleh Aulia Nur Najmilah. Dua. Fungsi bisnis atau kegiatan. Pada saat melakukan audit atas siklus penjualan dan pengumpulan piutang, auditor perlu mengetahui proses bisnis penjualan dan pengumpulan piutang. Tabel berikut ini menggambarkan transaksi penjualan. Kegiatannya itu penerimaan customer order, CO, dan SO. Lalu pada persetujuan kredit, CO atau SO.
Terputus, Aulia. Oke, penerimaan kas. Ya. Yang kedua ada penerimaan kas. Dan pencatatannya ada daftar penerimaan kas, file transaksi penerimaan kas, jumlah penerimaan kas. Yang ketiga adalah transaksi retuk penjualan, kegiatannya itu pemrosesan retuk dan pencatatannya. Ada memo kredit dan jurnal retuk penjualan. Nah, yang keempat ada transaksi penghapusan piutang, kegiatannya itu ada penghapusan piutang tak tertagih, itu ada formulir otorisasi penghapusan piutang dan jurnal umum. Yang kelima ada beban kerugian piutang, kegiatannya itu penetapan kerugian piutang, dan di sana itu ada jurnal umum. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan Anissa Fitri. Hadir Bu. 2.2.3 dokumen dan catatan yang digunakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dokumen-dokumen yang digunakan antara lain yang pertama ada customer order, CO keterangannya dokumen yang berasal dari customer yang berisi barang-barang yang dibeli customer kepada perusahaan. Yang kedua sales order, dokumen dibuat oleh bagian penjualan atas dasar customer order. Pada dokumen ini diberi tanda persetujuan kredit. Yang ketiga, dokumen pengiriman barang atau DPB, dokumen dibuat oleh bagian gudang pengiriman barang berisi barang-barang yang dibeli customer atas dasar sales order dan order dari customer. Yang keempat, faktur penjualan atau sales invoice SI, dokumen untuk merekam piutang kepada customer atas dasar barang yang telah dikirim. Yang kelima, memo kredit, dokumen untuk merekam transaksi retur sekaligus instruksi untuk dilakukannya pengurangan piutang debitur. Yang keenam, formulasi otorisasi penghapusan piutang, dokumen instruksi untuk dilakukan penghapusan piutang debitur. Oke, ini tadi yang dimulai dari 2.2.2 sama 2.2.3. Ini tadi udah kita baca ya dari si ilustrasi itu. Kemudian ini juga definisi-definisi dari dokumen ya, dokumen yang tadi juga udah kita identifikasi. Dan pertanyaannya adalah apa bedanya CO dengan PO? Customer order dengan purchase order. Ada yang tahu bedanya? Kalau SO itu dibuat sama pihak penjual, tapi kalau PO itu dibuat pihak pembeli. Oke, setuju? Yang lainnya setuju? Customer order dibuat oleh pihak penjual. Di sini tertulis dokumen yang berasal dari customer. Jadi kurang tepat ya. PO sama CO. Maaf Bu, kalau CO itu dari customer, kalau sales order itu dari si penjual kita. Oke, pertanyaannya customer order dengan purchase order. Dokumen yang sama atau bukan? Beda. Bedanya di mana? Siapa tadi yang bilang beda? Gini bukan Bu, kalau CO itu kan dari customer, berarti dari pelanggan kita. Kalau PO itu kita yang buat, misalkan kita mau beli barang Bu, jadi kita yang buat gitu bukan ya? Oke, udah hampir benar. Ya, jadi CO dan PO ini adalah dokumen yang sama.
judulnya adalah purchase order. Ya, judul dokumennya adalah purchase order. Ketika diterima oleh penjual, maka disebutnya ya, fisik dokumen disebutnya customer order. Ya, berupa purchase order dari si yang mau beli. Gitu ya. Jadi yang menerbitkan adalah si customer, menerbitkan purchase order. Dokumennya ketika nyampe ke pihak penjual juga judulnya tetap purchase order. Tapi karena untuk membedakan antara purchase order yang dibuat oleh perusahaan dengan purchase order dari pembeli, maka disebutnya customer order. Ya, jadi ini adalah dokumen yang sama ya. Jadi customer order ini sama dengan purchase order. Nah, ini dokumen yang sama. Ya, ini biar nanti nggak ketukar-tukar ya. Jadi purchase order sama dengan customer order. Ya. Oke, lanjut baca 2.3 oleh tadi sampai siapa ya? Talia, ada Talia? Hadir, Bu. Silakan dibaca, Talia. 2.3 memperoleh pemahaman sistem pengendalian internal. Klien yang baik umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang mengacu pada konsep KOSO yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi, dan monitoring. Klien melakukan pengendalian agar mampu mencegah terjadinya kesalahan pencatatan transaksi. Untuk itu, auditor perlu mengetahui terlebih dahulu pengendalian-pengendalian kunci yang diterapkan oleh klien, terutama aktivitas pengendalian. Pada siklus penjualan berikut ini, contoh aktivitas pengendalian, bentuk pengendalian kunci, dan tujuannya. Yang pertama itu pemisahan tugas. Personel yang memiliki wewenang persetujuan kredit harus dipisahkan dari petugas penjualan. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mengurangi. Terima kasih, cukup Talia. Oke, ini adalah sistem pengendalian internal ya. Sistem pengendalian internal ya. Lagi-lagi muncul ya, untuk setiap siklus akan muncul sistem pengendalian internal. Karena dari masing-masing akun, dari masing-masing siklus akan memiliki sistem pengendalian internal yang berbeda. Oke, kemudian PR ya, PR kemarin di beberapa kelas masih pada nggak ingat apa saja. Nah, ini jadi PR pekan depan kita hari Rabu ya. Apa saja aktivitas pengendalian dan jelaskan ya secara general. Ya, secara general silakan nih nanti dicatat ya. Jadi PR. Oke, dilanjut baca dulu oleh Astri Dana Adrianti. Nomor 1 dan 2. Yang nomor 1 itu pemisahan tugas. Personel memiliki wewenang persetujuan kredit harus dipisahkan dari petugas penjualan. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mengurangi kecenderungan petugas penjualan mengoptimalkan penjualan tanpa adanya pengendalian. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Yang A, persetujuan kredit dilakukan sebelum pembuatan sales order. Tujuan aktivitas pengendalian ini adalah untuk mencegah pembuatan sales order tanpa adanya pengecekan kondisi customer. Yang B, barang hanya bisa dikirim ke pembeli jika otorisasi pengiriman barang telah dilakukan. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mencegah pengiriman barang yang tidak sesuai dengan sales order dan customer order. Yang C, harga barang, termin penjualan, pengangkutan, dan potongan penjualan harus diotorisasi. Tujuan pengendalian ini adalah untuk mencegah kesalahan harga, termin, dan prosentasi potongan yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oke, aktivitas pengendalian. Oke, stop dulu ya. Pertama harus ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini jadi nanti sebenarnya nyambung ke otorisasi yang tepat ini. Ya, jadi kalau misalnya ada pemisahan tugas, otomatis otorisasinya juga oleh pihak yang berbeda. Jangan sampai dia dibuat oleh siapa, diotorisasi oleh pihak yang sama. Ya, jadi kalau misalnya pemisahan tugasnya udah oke ya, dilihat dari struktur organisasi,
otorisasinya kemungkinan besar juga sudah sesuai ya. Ini contohnya pemisahan tugas pada siklus penjualan adalah berarti ini kan manajer kredit harus dipisahkan dari si salesman ya. Di sini kan ya berarti ada dua fungsi, manajer kredit dan salesman. Harus orang yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, otorisasi yang tepat. Persetujuan kredit dilakukan sebelum pembuatan sales order. Ya, jadi ini urutannya harus seperti ini. Persetujuan kredit dulu. Ya, ketika udah ada persetujuan oleh manajer kredit, baru dibuat sales order. Yang kedua, barang hanya bisa dikirim ke pembeli jika otorisasi pengiriman barang telah dilakukan. Berarti ini kalau misalnya udah ada otorisasi ya. Otorisasi dari bagian gudang. Dipakai. Ya, jadi sebelum barang dikirim harus ada otorisasi dari bagian gudang. Kemudian harga barang, termin penjualan, pengangkutan, dan potongan penjualan harus diotorisasi. Ini biasanya diotorisasi oleh bagian penjualan ya, untuk mencegah adanya kesalahan harga. Ya, jangan sampai pakai harga yang tidak update ya. Kemudian silakan dilanjut oleh Tiara. 3 dan 4. Penggunaan dokumen pengiriman barang bernomor tercetak. Dokumen bernomor tercetak misalnya dokumen pengiriman barang. Tujuan pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pengiriman barang yang dikirim 2 kali untuk penjualan yang sama. 4. Pengiriman laporan piutang bulanan atau customer report. Laporan piutang bulanan berisi 4 informasi yaitu saldo awal, transaksi penjualan, retur, dan pengurangan lainnya, dan saldo akhir. Laporan ini dikirimkan klien kepada masing-masing customer. Tujuan pengendalian ini adalah untuk memperoleh umpan balik dari customer apabila ada ketidaksamaan antara catatan klien yang tertuang dalam laporan bulanan dengan catatan menurut customer. Oke. Kemudian aktivitas pengendalian yang lain adalah penggunaan dokumen pengiriman barang bernomor tercetak. Ini nanti juga bisa diterapkan untuk invoice ya. Dan yang keempat, pengiriman laporan piutang bulanan. Ini untuk verifikasi pihak independen ya. Jadi untuk memastikan apakah piutangnya sudah sama dengan utang yang dicatat oleh si customer. Oke, lanjut 2.4 oleh Clarissa. 2.4 itu pengujian pengendalian. Sebagaimana dijelaskan di bahan ajar sebelumnya, pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal klien dalam mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan penyajian material. Pada pengujian pengendalian, auditor-auditor ingin menjawab pertanyaan umum apakah sistem pengendalian internal klien sudah diterapkan. Secara khusus, auditor ingin menjawab pertanyaan apakah aktivitas pengendalian untuk siklus penjualan telah diterapkan. Berikut ini contoh pengujian pengendalian pada audit siklus penjualan. Oke, cukup. Lanjut Vito Yudantoro. Ada Vito? Ada, Bu. Yang tujuan audit ya, Bu. Tujuan audit itu yang pertama, penjualan tercatat adalah penjualan untuk barang yang benar-benar dikirim ke pembeli. Nah, pengendalian kuncinya itu persetujuan kredit sesuai batas kredit untuk customer. Pengujian pengendalian itu dengan cara memeriksa tanda persetujuan di customer order. Nah, terus juga ada faktur penjualan dilampiri sales order, bukti pengiriman barang, dan customer order yang telah disetujui.
Nah, pengujian pengendaliannya dengan cara memeriksa dokumen pendukung faktur penjualan. Terus ada juga customer report dikirimkan tiap bulan ke customer. Nah, pengujian pengendaliannya itu dengan memeriksa apakah customer report selalu dikirimkan ke customer. Nah, terus ada tujuan audit yang selanjutnya itu penjualan yang terjadi semuanya telah dicatat klien. Nah, itu ada dokumen pengiriman barang bernomor urut tercetak. Pengujian itu dengan memeriksa keberurutan nomor dokumen pengiriman barang. Oke, lanjut oleh Nashwa Diva. Iya, Bu. Selanjutnya itu ada penjualan dicatat sebesar jumlah barang yang dikirim dan telah dibuat faktur atau ketelitian. Itu ada harga jual diambil dari daftar harga yang telah ditetapkan perusahaan, terus memeriksa apakah daftar harga telah disahkan. Selanjutnya itu ada transaksi penjualan dikelompokkan dengan benar atau klasifikasi, yaitu pengelompokan akun diverifikasi oleh perusahaan. Terus memeriksa ada tidaknya verifikasi internal perusahaan. Selanjutnya ada penjualan dicatat pada tanggal yang benar atau saat. Dokumen pengiriman barang bernomor urut tercetak. Terus itu tuh memeriksa urutan nomor dokumen pengiriman barang. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama untuk tujuan audit keterjadian, auditor pengen tahu apakah ada otorisasi nih dari manajer kredit untuk si customer. Maka pengujian pengendaliannya adalah auditor ngecek ya, memeriksa ada nggak otorisasi ya berbentuk tanda tangan di dalam customer order. Ya, mudah dipahaminya seperti itu. Nah, yang kedua, faktur penjualan dilampiri oleh dokumen-dokumen yang telah disetujui. Nah, auditor caranya adalah auditor memeriksa dokumen pendukung faktur penjualan. Jadi dicek nih, ada satu bukti sales invoice, dicek ke sales ordernya, dicek ke bukti pengiriman barangnya, dicek ke customer ordernya, semuanya sudah lengkap atau belum. Ini terkait dengan aktivitas dokumentasi yang memadai. Kemudian yang ketiga ada customer report dikirimkan tiap bulan ke customer. Auditor akan memeriksa apakah customer report selalu dikirimkan ke customer. Ini terkait dengan aktivitas pengendalian verifikasi independen. Nah, kemudian versi yang selanjutnya ada kelengkapan dokumen pengiriman barang bernomor urut cetak. Auditor akan memeriksa keberurutan nomor dokumen pengiriman barang. Ini juga sama ya, terkait dokumentasi yang memadai. Selanjutnya untuk asersi ketelitian ya, auditor pengen tahu harga jualnya tuh udah sesuai belum dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka auditor ngecek nih apakah daftar harga ini udah diotorisasi atau belum. Selain otorisasi, ini juga aktivitas pengendalian adanya verifikasi ya. Verifikasi independen terkait harga yang udah ditetapkan ini. Kemudian asersi klasifikasi, pengelompokan akun diverifikasi oleh perusahaan. Auditor memeriksa ada tidaknya verifikasi internal perusahaan, ini juga terkait verifikasi independen. Dan yang terakhir terkait timing dokumen pengiriman barang bernomor urut tercetak. Memeriksa urutan nomor dokumen pengiriman barang. Ini juga dokumentasi. Oke, dilanjut baca oleh Davi Abdillah. Uh, 2.5 pengujian substantif transaksi. Pengujian substantif golongan transaksi atau pengujian transaksi atau pengujian substantif transaksi bertujuan untuk memastikan ketepatan pencatatan transaksi. Untuk setiap transaksi, auditor berusaha memperoleh bukti atas 6 asersi manajemen. Apabila auditor yakin bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar pada jurnal penjualan dan diposting dengan benar di buku besar atau
master file piutang usaha, maka auditor dapat meyakini bahwa jumlah angka saldo master file piutang usaha adalah benar. Tabel berikut ini meringkas tujuan audit untuk tiap asersi dan pengujian substantif transaksi pada siklus penjualan. Oke, cukup. Yang Davi, dilanjutkan Nashwa Sabrina. Iya, Bu. Yang pertama, penjualan tercatat adalah penjualan untuk barang yang benar-benar dikirim ke pembeli atau keterjadian. Untuk memastikan bahwa penjualan yang tercatat di jurnal penjualan merupakan penjualan yang benar-benar telah terjadi. Auditor melakukan vouching, yaitu menelusuri ayat jurnal di jurnal penjualan ke dokumen pendukungnya, yaitu faktur penjualan atau sales invoice, dokumen pengiriman barang, sales order, dan customer order. Lalu yang kedua, penjualan yang telah terjadi. Semuanya telah dicatat oleh klien atau kelengkapan. Untuk memastikan bahwa semua barang yang dikirimkan ke customer telah dicatat di jurnal penjualan, auditor melakukan tracing, yaitu menelusuri dari dokumen pendukung, yaitu dokumen pengiriman barang ke jurnal penjualan. Yang ketiga, penjualan dicatat sebesar jumlah barang yang dikirim. Cukup, dilanjutkan Feliciana Pradita Hapsari. 3. Penjualan dicatat sebesar jumlah yang dikirim dan telah dibuat faktur atau ketelitian. 1. Untuk memastikan bahwa harga barang dan perkalian antara jumlah dengan harga barang yang tercantum di faktur penjualan telah dibuat dengan benar, auditor memeriksa ketepatan harga dan perkaliannya di faktur penjualan atau sales invoice dengan melakukan perhitungan ulang perkalian harga sesuai daftar harga yang sah dan dengan jumlah barang. 2. Untuk memastikan bahwa harga barang dan jumlah barang di faktur penjualan sama dengan harga barang dan jumlah barang di dokumen pendukungnya, auditor memeriksa kecocokan rincian di faktur penjualan dengan rincian data yang ada di dokumen pengiriman barang, sales order, dan customer order. 4. Penjualan telah dimasukkan ke master file piutang usaha dengan benar. Untuk memastikan bahwa jumlah di faktur penjualan sama dengan jumlah yang diposting ke master file, auditor menelusuri dari faktur penjualan ke master file piutang usaha untuk memeriksa ketepatan jumlah, nomor faktur, tanggal faktur yang tercantum di master file piutang usaha. 5. Penjualan dicatat pada tanggal yang benar atau saat penjualan. Untuk memastikan bahwa penjualan terjadi pada periode pelaporan yang tepat, auditor membandingkan tanggal yang tercantum di faktur penjualan dengan tanggal yang tercantum di jurnal penjualan. Oke, ini sebenarnya tadi udah kita bahas ya di atas, kita review lagi sedikit, dimulai dari asersi keterjadian. Ini auditor dengan melakukan vouching ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, vouching itu untuk asersi keterjadian. Vouching kebalikannya dari si tracing. Tracing ini untuk asersi kelengkapan, vouching ini untuk asersi keterjadian. Ya, keterjadian ini auditor pengen tahu apakah yang dicatat ya, yang dicatat benar-benar terjadi. Maka mencarinya adalah dimulai dari jurnal ke invoice. Ya, kebalikannya dari si asersi kelengkapan, auditor pengen tahu yang benar-benar terjadi ini sudah dicatat atau belum. Ya, kebalikannya dari asersi keterjadian. Maka prosesnya adalah dari invoice dicek ke jurnal apakah sudah tercatat atau belum. Ini untuk ini ya, asersi keterjadian dan kelengkapan. Ya, mereka saling berkebalikan. Nah, kemudian untuk ketelitian ini juga sama dengan akurasi atau ya, atau ketelitian. Ya, tadi terkait dengan nominal atau angka. Ya, maka di sini prosedurnya adalah memeriksa ketepatan harga dan perkalian di faktur penjualan. Ketepatan harga dan perkaliannya di faktur penjualan atau sales invoice.
Ya, dengan cara footing atau cross footing dilakukan perhitungan ulang. Ya, melakukan perhitungan ulang perkalian. Oke, kemudian untuk memastikan bahwa harga barang dan jumlah barang di faktur penjualan sama dengan harga barang yang jumlahnya di dokumen pendukung, auditor memeriksa kecocokan rincian ya, sini ya. Kecocokan rincian ini tadi matchingkan antara faktur penjualan dengan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian asersi yang selanjutnya, penjualan telah dimasukkan ke master file piutang usaha dengan benar. Untuk memastikan jumlah di faktur penjualan sama dengan jumlah yang diposting. Dan yang terakhir terkait saat ya atau timing penjualan. Ya, ini tadi sama seperti sebelumnya, ada yang timing, ada cut off ya. Tapi untuk auditor itu lebih fokus ke cut off ya. Biasanya mereka ada prosedur khusus untuk cut off. Kalau untuk timing ini biasanya nanti datanya diambil sambil melakukan vouching, menyamakan data di jurnal dan juga di invoice-nya. Oke, materi kita hari ini udah selesai ya. Ada latihan pilihan ganda 7 soal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada pertanyaan? AKT 5D, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, nggak ada. Saya lanjut absen tadi sampai Feliciana, udah ada ya. Nabila Atika Safitri. Nabila, apakah ada? Ada, Bu. Nabila ada. Eva Faiza Rahmah. Ada, Bu. Gina Zafira Handriantiwi. Hadir, Bu. Oke, Gina. Dini Oktaviara. Hadir, Bu. Muhammad Dava Darmawan. Ada, Bu. Putri Farida Husnul. Hadir, Bu. Elsya Sabrina. Hadir, Bu. Arik Runa Atala. Hadir, Bu. Muhammad Yova Aditya. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ini Wednesday. Oke, kita ketemu lagi di hari Rabu ya, hari Rabu besok. Silakan dikerjakan 7 soal PG ini dikerjakan, nanti kita bahas ya di kelas 7 soal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan ini ya, hari Rabu. Ya, hari Rabu jam 11 ya, jam 11 ya. Hari pekan ini kita online lagi. Iya, Bu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.